Gimana? Pandemi masih ke lab, Susan? Masih sih, dari dulu nggak pernah berhenti. Oh gitu? Karena iya, itu Hmm. sebenarnya pilihan pribadi sih. Jadi edaran dari kampusnya cuma bilang bahwa ya kita masa pandemi, jadi interaksinya harus dikurangin. Tapi nggak ada, jadi nggak kayak ya ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak, semuanya tetap officially terbuka. Tapi jadi kayak mengatur diri sendiri siapa yang ke lab, siapa yang enggak gitu. Jadi dibebasin. Jadi ada opsi mau work from home boleh, tapi yang kalaupun mau ke lab boleh gitu. Cuman ya emang dibatasi kayak sekarang itu misalnya 2 orang dalam satu lab. Gitu ya. Tapi nggak ada dampaknya selama ini efektif gitu ya dengan sistem seperti itu. Yes, sampai saat ini sih efektif. Cuman emang walaupun nggak terlalu strict, peraturannya tetap kerasa gitu loh. Jadi orang-orang jumlah pegawainya jadi semakin sedikit, kantin tutup. Jadi otomatis orang-orang bawa makanan sendiri. Iya, berarti nggak completely lockdown lah ya. Jadi tetap aktivitas ya gitu ya. Sejak awal begitu ya, Susan? Sejak awal gitu. Cuman kan misalnya yang udah punya anak, kan anak-anaknya nggak sekolah kan. Kalau sekolah tutup. Universitas sampai saat ini belum buka. Nah, jadi untuk yang pegawai yang punya anak, ya pasti dikasih kesempatan untuk home office gitu. Oke. Iya, kita mulai itu aja diskusi ya. Pribadi. Iya. Kenapa? Kita mulai. Oke. Iya, pertanyaanku sebenarnya ya pertama ini, sekarang Susan bekerja sebagai peneliti di kampus kah atau di perusahaan ya? Di universitas ya. Universitas di mana itu? Di Karlsruhe Institute for Technology. Iya. Di Karlsruhe. Udah berapa lama di sana, Susan ya? Sejak 2007. Ya. Lumayan Tapi, ya? Udah lumayan. Tapi awal sebagai PhD ya, terus lanjut kerja di situ. Oke. Persisnya pekerjaan Susan apa? Meneliti sesuatu atau fokusnya apa ya? Subjeknya gitu. Oke. PhD-nya sebenarnya bukan dalam bidang lithium ion battery. Jadi PhD-nya lebih ke structural characterizations dari thin hard coating. Jadi misalnya kita ada coating nih untuk kayak misalnya otomotif atau untuk cutting tool, itu kan gimana caranya supaya materialnya yang untuk cuttingnya itu nggak cepet aus. Nah itu kalau misalnya biasanya itu dilapisin material lain gitu loh. Bukannya yang beneran semuanya dari satu material, enggak, tapi dari material coatingnya itu yang punya good mechanical properties gitu. Dan kita meneliti apa dampak dari struktur microstructure-nya terhadap macroscopic properties. Itu PhD-nya Susan ya? Ya. Kemudian beralih ke sekarang fokusnya ke baterai ya, baterai listrik untuk otomotif ya. Itu sejak kapan? Sebagian. Okay. Sebagian besar ya dalam bidang lithium ion battery. Karena kan sebenarnya kalau dari PhD-nya keahlian utamanya kan structural characterizations ya dengan X-ray diffractions. Nah, sejak 2012 setelah saya lulus PhD-nya, ya saya apply aja gitu ke institut lain yang fokus dalam bidang lithium ion battery, dan pada saat itu kebetulan sedang ada kerjasama dengan pihak industri, jadi ada proyek gitu dengan pihak industri untuk meneliti lithium ion baterai. Dan karena keahlian saya guna di situ untuk menjelaskan kenapa, jadi lebih ke degradation-nya. Kenapa misalnya baterai itu kan jadinya terdegradasi kan dengan waktu gitu. Awalnya misalnya kalau di handphone
sa- satu kali charging kita bisa untuk 24 jam misalnya. Tapi setelah sekian tahun misalnya jadi cuman 12 jam. Nah, kita berusaha untuk mengerti kenapa underlying mekanismenya seperti apa gitu. Kenapa ada penurunan begitu ya? Iya, Daya betul. tahannya begitu ya. Nah, itu sampai sekarang masih di situ, di bidang itu ya, Susan? Masih. Oh ya, sudah ditemukankah mengapa terjadi semacam degradasi gitu? Itu sebenarnya faktornya banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita bandingin ya, kita beli baterai aja di apa namanya di ya random aja beli di marketplace baterai. Nah mungkin degradation mechanismnya itu berbeda dari satu baterai ke baterai lain. Karena komponen baterai itu kan sebenarnya quite complicated ya, kompleks material, kompleks sistem. Jadi ada yang namanya katoda atau positif elektrod, negatif elektrod, ada electrolyte. Nah itu 3 komponen utama. Nah electrolyte ini, jadi lithium ion battery itu bukan teknologi yang konstan, masih tetap berkembang. Gitu. Misalnya contohnya dari electrolyte aja, faktor aditif. Jadi faktor aditif itu bisa mempengaruhi performance baterainya sangat besar. Nah itu kan ongoing progress, nggak statis gitu. Ya. Artinya faktor-faktor itu berbeda dari satu baterai yang untuk handphone dengan baterai misalnya untuk otomotif itu berbeda ya, faktor degradasinya gitu ya. Atau ada yang secara sama? Mungkin sebenarnya secara ada underlying mekanismenya sama, tapi dari satu baterai. Jadi degradasinya itu bisa berbagai faktor, dari elektronnya, dari elektrolyte-nya, dan itu tuh lebih dari 10 faktor lah. Dan terus jadinya kan itu kan berkompetisi. Masing-masing itu mungkin kalau baterai dioperasikan dari 3 volt sampai 4,2 volt dan dari misalnya dari 3,2 volt sampai 4 volt, itu degradasi mekanismenya bisa berbeda karena jadi begitu kita apa namanya? Jadi baterai beroperasi dalam kita namanya voltage window tertentu, itu mungkin kita meng-highlight degradasi yang tertentu gitu. Kalau misalnya kita ubah voltage window-nya, artinya mungkin kita meng-highlight, jadi ada yang dominan mekanismenya itu berbeda. Dan terus di baterai itu, jadi cell design itu sangat menentukan performance. Jadi cell design itu seperti electrode thickness. Jadi kita ubah sedikit electrode thickness, itu bisa mempengaruhi dari performance baterainya. Wah, complicated juga ya. Lumayan. Jadi dari cell design aja itu bisa mengubah. Jadi pertama kita baterai chemistry-nya itu mempengaruhi baterai, karena baterai itu chemistry-nya nggak sama gitu loh. Apa jenis material di cathode, di anode, di electrolyte itu berbeda. Itu bisa mempengaruhi performance, tapi juga cell design. Apakah dia silindris atau yang apa namanya prismatic cell, dan thickness dari elektrod itu bisa mempengaruhi performance akhirnya. Iya, kalau di Jerman sendiri ya, Susan, ini untuk yang apa baterai mobil listrik sudah seberapa maju ya? Bingung sih kalau jawabnya. Maju. Mungkin kalau dari segi penjualan Cina lebih banyak ya. Maksudnya dari absolute number, mungkin penjualan baterai listrik di Cina lebih banyak. Mungkin karena lebih hype atau apa. Ya di sini juga kita udah banyak lah ya. Nggak terlalu banyak juga sih. Maksudnya electrical ya ada. Terus infrastruktur untuk pengisian baterainya juga ada di beberapa tempat di satu kota itu pasti ada. Gitu. Cuman kalau dari segi absolute number mungkin Cina lebih
Tapi kalau dari sisi teknologi begitu untuk di Jerman sendiri bagaimana ya? Ya kecuali ya Jerman sendiri kan baterainya banyak kan masih import ya. Jadi memang ada rencana untuk membawa kembali factory dari Cina balik ke Eropa. Ya tapi itu butuh waktu ya, nggak bisa jadi kayak 1 tahun 2 tahun, rencananya pasti panjang. Jadi kayak sekarang kan di Berlin itu ada yang Tesla itu kan bikin gigafactory di Berlin. Tapi ya belum beroperasi penuh sepertinya ya. Itu baterai ya, pabrik baterai Tesla itu ya? Baterai. Karena di Indonesia juga dia punya rencana, tapi itu di Morowali, di tempatnya nikel. Karena kan unsur utamanya nikel sama kobalt ya untuk baterai ini ya. Nah, kita mendekatkan dengan miningnya di sana tuh di Morowali. Nah, kalau di Jerman Tesla itu dapat bahan bakunya dari mana ya, seperti nikel maupun kobalt? Saya kurang tahu ya. Tapi bukan dari Jerman, yang pasti dia import ya. Pasti ya. Tapi kalau di Jerman sendiri ekosistem untuk mobil listrik itu sudah terbangun belum ya, Susan? Artinya stasiun pengisian bahan listrik, baterai charging listrik itu sudah cukup tersedia menyebar begitu Kak ya? Udah tersedia sih. Cuman kan tetap harganya kan 2 kali lipat dari harga mobil biasa ya. Ya. Kalau baterai itu ketahanannya berapa lama ya? Misalnya kalau 38 kW per hour itu kalau nggak salah sampai 3.800 km. Itu mengukur sampai sejauh itu nggak di tempat penelitiannya Susan ya? Ketahanan baterai. Kalau kita sebenarnya lebih ke material characterizations. Jadi penelitian dalam bidang baterai itu bisa sangat luas, dari yang levelnya dari microscopic level sampai yang ke battery management system. Jadi kalau misalnya kita translate dari, kalau yang kayak material research itu kita bicaranya tentang capacity ya. Nah kalau misalnya orang yang kerjanya di bidang battery management system, mereka bahasanya energy dan power. Jadi translate ke situnya itu nggak langsung, karena kan kalau kita material itu benar-benar capacity itu dari material aspeknya aja. Jadi kita nggak mikirin tentang casing, nggak mikirin tentang battery management system. Nah kalau orang yang kerjanya di bidang battery management system, dia udah mikirin berapa casingnya, berapa berat casingnya. Itu kan menentukan juga pada akhirnya energy density ya. Ada hubungan antara energi dan capacity, tetapi kalau dari orang-orang yang kerja di bidang material system, mereka nggak mikirin casing. Padahal kan itu mungkin sebagian besar dari baterai itu pada akhirnya casingnya. Casing, ya. Nah, kalau Susan sendiri yang mana nih fokusnya? Saya lebih ke material system. Oh, material system ya. Oke. Sebenarnya memang misalnya ada guideline, jadi setiap negara itu punya ya kalau Eropa mungkin European Union ya. Kalau Amerika mereka punya standar, jadi asosiasi otomotifnya di sana punya standar sendiri gitu. Misalnya kalau untuk cycling itu antara 10 sampai 15 tahun masa hidupnya gitu ya. Terus juga kan baterai dipikirin 10 atau 15-nya nggak 10 tahun minimum. Nah tapi kan terus juga baterai itu nggak selamanya dipakai, tapi ada masa istirahatnya, kita sebutnya storage time-nya minimum 15 tahun. Oke. Gitu. Nah, kalau sekarang yang paling update ini infonya apa ya dari hasil penelitian Susan? Yang terakhir ya, jadi saya meneliti baterai, ya beli di pasaran aja, yang baterai yang ukuran kecil, yang 18650, jadi 18 mm diameter, terus tingginya 6,5 cm. Jadi Tesla generasi pertama itu pakai baterai ini yang silinder, yang kecil, baterai kayak A3. Ya mirip kayak gitu, formatnya kayak gitu, tapi ukurannya agak beda. Jadi beli dari misalnya beda manufaktur, terus beda thickness dari elektrodnya. Nah itu
Terus detail-detail dari, jadi misalnya 2% kandungan impurities itu mungkin bisa berpengaruh banyak gitu. Nah itu yang saya teliti. Oke. Tapi kalau sekarang modelnya itu model silinder ya untuk baterai atau yang pipih begitu untuk mobil? Yang mobil itu yang tes, katanya sih Tesla itu pakai yang silinder ya. Kalau kayak BMW pakai yang prismatic. Nah tadi Susan kan bilang ya ada kerjasama antara universitas peneliti research center gitu ya dengan pengusaha gitu. Itu kalau di sana sudah sesuatu yang biasa ya, ada semacam kebutuhan peneliti, hasil peneliti dipakai di industri begitu ya. Nah, bisa diceritakan gimana ya atmosfernya begitu, environment-nya di sana ya. Memang kalau peneliti itu diarahkan untuk supaya dia komersialisasi begitu, Susan? Ketika itu, peneliti. Kalau di Jerman sendiri sebenarnya ada 3 jenis institut ya. Jadi diklasifikasiin, yang satu fundamental, itu Max Planck, yang kedua itu yang Frankfurt, saya lupa namanya. Nah itu tuh yang itu klasifikasi awalnya ya. Jadi dia yang lebih aplikasi. Dan yang ketiga itu Helmholtz. Nah dia itu ada di tengah-tengah. Nah itu awalnya klasifikasinya seperti itu, tapi sekarang kayaknya batasnya juga udah blur. Nah saya itu kerjanya di Helmholtz Group gitu, di Helmholtz Institute, yang nggak terlalu aplikatif, tapi juga nggak terlalu fundamental. Ide utamanya seperti itu, tapi juga ya di Helmholtz juga banyak yang fundamental research gitu. Ya kalau industri sebenarnya itu kayak hubungannya timbal balik banget ya. Jadi kalau misalnya ada teknologi baru nih, kan perusahaan yang juga ragu-ragu ya untuk, maksudnya mereka juga butuh waktu untuk melihat apakah benar teknologi ini akan berguna apa enggak gitu ya, apakah akan berkembang terus apa enggak. Nah untuk membangun infrastruktur penelitian itu kan mahal sekali. Nah kalau misalnya dia dengan kerjasama ke industri, artinya dia bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang udah ada di industri gitu. Jadi ya hubungannya timbal balik. Nah, ya riset sendiri dia butuh dana untuk meneliti. Iya, betul. Jadi itu mungkin dalam rangka untuk minimasi dari pihak industri, minimizing research and development budget untuk awal-awal ya. Nah, tapi begitu teknologinya udah mau lebih berkembang, ya mereka bikin lab sendiri misalnya. Iya, artinya ekosistemnya sudah terbangun seperti itu ya, hubungan antara industri dengan kampus, universitas atau research center gitu udah terbangun ya. Ya udah lama. Iya, sekarang tentang Susan deh ya. Susan dulu kan di ITB tahun berapa itu ya? Masuk 96. 96. Jurusan apa di sana? Kimia. Kimia ya. Masuk 96, lulus tahun berapa? 2001. 2001 ya. Sempat ikut aktivitas di LMND itu ya. Gimana ceritanya tuh bisa terjun di situ di aktivitas apa namanya? Sebagai aktivis mahasiswa ya. Itu masih mahasiswa kan ya Susan join di LMND? Masih. Apa yang itu sebenarnya iseng aja sih Mbak awalnya. Jadi dulu kan di ITB itu ada kayak aktivitas mahasiswa, jadi kayak ekstrakurikuler itu dikumpulin kan. Ada yang namanya kalau yang sejak tahun berapa, mungkin 98 itu dikumpulin di yang namanya Sankenkot. Nah kebetulan dulu saya aktifnya nggak di mahasiswa politik gitu, jadi lebih ke keagamaan. Terus tapi markasnya sebelahan gitu. Terus akhirnya yang ngobrol-ngobrol ya itu awalnya sih. Berapa lama berarti sebelum Susan lulus tahun 2001 ya? Berarti setelah lulus langsung ke Prancis gitu? Enggak, kerja dulu.
Oh kerja ya, sempat kerja di Indonesia ya? Iya. Di mana itu ya? Itu di ini. Jadi di namanya Putria Pratamahayu, itu bagian ekspor import. Ekspor? Medical export import, sorry. Okay. Import medical devices. Oh, oke. Gak ada hubungannya sama sekali. Berapa lama di sana di perusahaan ini? 1,5 atau 2 tahun ya. Terus saya kerja di tempat lain lagi. Di perusahaan Korea. Terus saya dapat beasiswa ke Prancis. Lagi di warnet dulu, habis kerja, terus lihat-lihat, terus nggak tahu gimana tiba-tiba ada kayak advertisement untuk entah itu dari nggak tahu deh gimana, pokoknya akhirnya baca informasi tentang itu, ya udah apply, terus tiba-tiba dapet gitu.